Memahami siapa di balik sebuah transaksi on-chain merupakan keunggulan kompetitif yang sangat besar bagi seorang trader ataupun investor. Platform bernama Arkham Intelligence hadir untuk mengubah data blockchain yang rumit menjadi sebuah informasi identitas yang sangat jelas. Di video hari ini, kita akan membedah tuntas bagaimana cara menggunakan Arkham Intelligence untuk melacak pergerakan uang pintar hingga institusi raksasa dunia. Kalau teman-teman perhatikan di layar, di sini merupakan dashboard utama dari Arkham Intel, di mana navigasi utama Arkham menyuguhkan antarmuka yang sangat bersih dengan berbagai alat analisis tingkat tinggi. Bagian dashboard memberikan gambaran luas mengenai tren transaksi yang sedang terjadi di berbagai jaringan besar. Dukungan jaringan di berbagai platform tersebut sangat luas. Kalau kita perhatikan, kita lihat di bagian All Network, di sini tersedia banyak sekali jaringan yang tersedia di platform Arkham Intel ini, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Solana, hingga jaringan populer yang lainnya. Dan juga fleksibilitas antar jaringan tersebut memungkinkan pengguna memantau aliran dana lintas rantai tanpa perlu berpindah-pindah situs ke situs lainnya. Dan di sini tersedia banyak sekali informasi ya teman-teman, di mana tersedia banyak sekali informasi mulai dari berita-berita berkaitan dengan on-chain analysis ataupun on-chain trade, dan juga ada riwayat transaksi dari berbagai wallet, baik itu inflow ataupun transaksi outflow, dan juga tersedia token-token yang disediakan di platform Arkham Intel ini. Dan di sini juga tersedia fitur seperti fitur pencarian dan pencarian aset tertentu seperti Bitcoin. Ini menyajikan data statistik yang sangat komprehensif dan juga sangat mendetail yang tersedia di platform ini. Dan kita bisa lihat di sini banyak sekali wallet-wallet ataupun token-token yang sekiranya bisa kita cari. Dan di sini juga tersedia fitur dari kategori apa yang ingin kita cari, mulai dari analisis wallet-wallet yang ada di institusi-institusi besar kayak BlackRock ataupun MicroStrategy. Lalu ada juga token-token di DEX seperti Rave dan token-token lainnya, dan juga token-token yang berada di CEX seperti Binance, Bybit, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, gua coba cari satu token di sini. Gua ambil yang contoh yang paling familiar yaitu Bitcoin. Nah, di sini tersedia berbagai informasi dari token Bitcoin ini, mulai dari harga saat ini, dan harga ini terpantau berada di level 75.611 dolar. Dan inilah memberikan konteks valuasi pasar yang sedang berlangsung saat ini. Dan kalau kita lihat juga di bagian entity balance changes, memperlihatkan entitas mana saja yang sedang melakukan akumulasi ataupun distribusi dalam time frame yang sudah kita tentukan. Dalam hal ini adalah time frame 1 minggu ataupun 7 hari. Nah, contohnya seperti HUGP Capital terlihat mengalami kenaikan saldo yang signifikan, dan bisa kita lihat di sini persentase dan juga nominal yang dimiliki oleh HUGP Capital ini. Dan kalau kita lihat juga dari data Bitcoin top holder, di sini mengungkapkan siapa saja pemegang terbesar aset tersebut yang ada di dunia. Dompet dingin ataupun cold wallet milik Binance memimpin daftar dengan kepemilikan lebih dari 248.000 Bitcoin. Dan statistik tersebut sangat krusial untuk memantau apakah bursa besar sedang menambah cadangan aset mereka ataupun justru terjadi penarikan besar-besaran oleh pengguna di platform tersebut. Dan kita bisa lihat juga di sebelah kanan, di sini adalah price history dari Bitcoin, dan tersedia juga informasi riwayat transaksi yang terjadi di Bitcoin, baik itu transaksi inflow ataupun outflow, ataupun transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian. Dan ini transaksi ini merupakan transaksi real time yang terjadi sangat aktual, sehingga teman-teman sekiranya bisa memperhatikan apakah ada anomali dalam transaksi yang ada di sini, misal terjadi pembelian ataupun penjualan Bitcoin dalam posisi yang sangat besar.
Dan itu sekiranya bisa kalian jadikan acuan untuk bisa sekiranya melihat apakah terjadi sebuah transaksi yang bersifat anomali. Dan kita juga bisa melihat wallet-wallet dari para institusi ataupun para fund di institusi besar seperti MicroStrategy ataupun BlackRock ataupun funding-funding yang lain. Di sini gua coba masuk ke dashboard dari wallet BlackRock. Nah, di sini adalah dashboard dari wallet BlackRock, di mana kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini merupakan valuasi total aset yang dimiliki oleh BlackRock, yakni sebesar 67 miliar 400 juta dolar, dan ini merupakan angka yang sangat fantastis ya, dikarenakan ini juga wallet dari institusi besar, sehingga ya wajar kalau memang valuasinya ini sangat besar. Dan di sini kalian bisa perhatikan juga berkaitan dengan analisis entitas institusi raksasa seperti BlackRock, ini menjadi bagian yang paling menarik untuk dieksplorasi. Karena dashboard itu menunjukkan total saldo aset mereka itu mencapai 67 miliar dolar. Dan kepemilikan aset terbesar mereka itu didominasi oleh Bitcoin dengan total mencapai lebih dari 799.000 Bitcoin yang bernilai sekitar 60 miliar dolar. Dan kita juga bisa lihat di bagian kanan, di sini merupakan balance history dari wallet BlackRock yang memperlihatkan pertumbuhan portofolio mereka secara historis yang cenderung naik tajam sejak awal 2025. Dan fitur transfer di bagian bawah itu memungkinkan kalian untuk sekiranya melihat setiap transaksi masuk dan keluar secara real time, seperti perpindahan aset dari Coinbase Prime ke dompet BlackRock EBIT. Dan ini juga digunakan untuk memantau aktivitas institusi sekelas BlackRock untuk memberikan sinyal kuat mengenai arah pergerakan pasar dalam jangka panjang. Dan tidak cuma itu ya teman-teman, di sini juga tersedia informasi lanjutan seperti penggunaan exchange dari BlackRock ini, berapakah total yang mereka gunakan dalam deposit, dan apa saja exchange yang mereka gunakan. Di sini tersedia exchange yang mereka gunakan itu seperti Coinbase, ada FalconX, dan juga ada Circle. Dan untuk bagian withdraw, mereka menggunakan beberapa seperti Coinbase, Circle, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan informasi ini sekiranya sangat penting ya teman-teman, karena pada dasarnya selain kita harus memperhatikan teknikal dari suatu token ataupun suatu aset yang ada di kripto, kita juga harus memperhatikan berkaitan dengan fundamental dan juga data-data on-chain yang sekiranya kita butuhkan apabila kita ingin membeli ataupun sekiranya melakukan transaksi dalam suatu aset ataupun token di cryptocurrency. Sehingga analisis seperti ini sangat berguna bagi teman-teman sekalian yang sekiranya ingin mengambil posisi di dalam suatu aset. Dan bagian Arkham Intel ini menyediakan berbagai wawasan mengenai pergerakan whale ataupun dompet-dompet besar yang sedang mengalami kerugian ataupun sedang mengalami keuntungan. Dan akses terhadap informasi identitas dompet tersebut ini memberikan transparansi yang sebelumnya sulit didapatkan oleh para trader retail. Dan kesimpulannya ya teman-teman, pada dasarnya Arkham Intel ini merupakan sebuah alat wajib bagi siapapun yang ingin memahami psikologi pasar melalui data transaksi yang nyata. Dan kalian bisa mengakses platform ini secara gratis, karena ya platform ini tidak berbayar ya teman-teman, dan kalian bisa mengaksesnya secara gratis dan secara bebas. Dan gue harap kalian bisa menggunakan platform ini secara baik dan juga secara bijak, sehingga teman-teman ini sekiranya bisa mendapatkan data ataupun informasi yang sekiranya teman-teman butuhkan dari platform Arkham Intel ini. Dan terima kasih sudah menyimak panduan kali ini, dan mulailah mengeksplorasi data on-chain untuk keputusan investasi kalian yang lebih cerdas. And see you on the next video. Bye-bye.